Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 2A. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya sehat kan? Bagaimana anak-anakku? Sekarang kita sudah akan menginjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang sikap berani Nabi Soleh alaihissalam. Sebelum Pak Guru lanjutkan untuk mengikuti pelajaran tentang sikap Nabi Soleh, sikap berani Nabi Soleh, adakah di antara teman-teman kalian yang tidak masuk sekolah? Coba, ada tidak? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang masuk, berarti semuanya hadir ya. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa selesai. Setelah itu anak-anakku semuanya, untuk kita sebagai warga Indonesia, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai jiwa nasionalis kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mari anak-anakku semuanya berdiri ya. Oke, siap, dimulai. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? 1, 2, 3. Cukup, selesai. Nah, anak-anakku semuanya, di materi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan sikap berani kisah Nabi Soleh, yang mana sikap berani Nabi Soleh ini dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, dari kedisiplinannya, dari kejujurannya. Dan Nabi Soleh ini diutus Allah untuk kaum apa? Nah, untuk itu kepada anak-anakku semuanya, nanti Pak Guru akan berikan video pembelajaran materi ajar yang akan Pak Guru sampaikan, yaitu di media pembelajaran. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya setelah mengikuti pembelajaran dengan Pak Dwi, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengikuti dengan baik. Selain juga bisa mengikuti dengan baik, anak-anakku juga bisa mengamati, bisa menanya, bisa menalar, serta bisa menceritakan kembali kepada teman. Setelah itu nanti ada tanya jawab berkaitan dengan kisah Nabi Soleh yang diutus kepada kaum Samud. Oke anak-anakku semuanya, sudah siap mengikuti dan menyimak video pembelajarannya?
Kalau sudah siap, mari anak-anakku semuanya, kita lihat, kita simak video pembelajaran tentang kisah Nabi Soleh. Yuk, dipersilahkan. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira. Mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya,
Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, bagaimana anak-anakku semuanya? Seru tidak kisah Nabi Soleh tadi? Seru kan? Seru ya. Kisah Nabi Soleh yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud yang tidak mempercayai dengan adanya Allah, tidak mengimani ajaran disampaikan kepada Nabi Soleh. Sehingga Nabi Soleh diminta oleh kaum Samud untuk mengeluarkan unta yang keluar dari batu yang terbelah. Kemudian unta itu menghasilkan susu yang sangat banyak sekali dan bermanfaat di masyarakat di sekitar itu. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Pak Guru lanjutkan di sesi penutup, sekarang sesi tanya jawab pada anak-anakku semuanya. Yuk, siapa yang bisa menceritakan kembali tentang kisah Nabi Soleh? Ada tidak? Oke, silakan ceritakan. Ya, terima kasih yang sudah menceritakan. Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nanti anak-anakku semuanya akan diberikan beberapa pertanyaan ataupun evaluasi berkaitan tentang kisah Nabi Soleh. Nah, sekarang evaluasi lisan dulu. Nabi Soleh merupakan keturunan dari Nabi siapa? Ayo, yang bisa. Selanjutnya, Nabi Soleh diutus kepada kaum apa? Selanjutnya, apa mukjizat Nabi Soleh? Dan sikap berani apa Nabi yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Soleh? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kisah Nabi Soleh ini memberikan inspirasi bagi kita, berikan motivasi bagi kita untuk sikap berani. Berani mengungkapkan pendapat, berani meniru dan mencontoh ya, keteladanan dari Nabi Soleh, serta kita dapat mengamalkan kisah Nabi Soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya nanti minggu yang akan datang kita dapat melanjutkan ya kisah Nabi Soleh. Sebelumnya dan sesudah Pak menyampaikan materi ini, Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.